Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ragam manusia, masih kita punya tema besar seperti itu. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kedatangan Gus Dur jauh sebelum jadi presiden, bahkan jauh sebelum menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Sebelum menjadi ketua PKB, jauh sebelum reformasi di zaman Jenderal Soeharto berkuasa, di mana saat itu Gus Dur rajin memberikan sumbangan, memberikan infak kepada Pak Harto, kepada teman-teman Orde Baru dan kawan-kawan. Nah, Gus Dur datang ke Garut saat itu tentu diterima oleh tokoh NU juga, salah satu yang menerimanya. Dan ini saya dapatkan cerita dari almarhum Bapak Haji Nas Mabarti. Main ke Garut, silaturahmi ke Garut tentu tidak disia-siakan oleh Gus Dur, dan beliau berziarah ke beberapa tempat, ke beberapa kiai yang ada di Garut. Yang menarik yang ingin saya ceritakan adalah Gus Dur bertanya ketika di jalan-jalan banyak melihat masjid-masjid Muhammadiyah, masjid-masjid teman-teman Muhammadiyah. Gus Dur bertanya kepada Pak Haji Nas Mabarti, Kiai, Pak Nas, Mang Nas sering dipanggil begitu. Kalau masjid NU yang mana? Kata Gus Dur kepada Mang Nas Mabarti. Mang Nas Mabarti ini adalah mantan ketua NU, mantan ketua PKB, alumni Universitas Gadjah Mada, asli Tasik, punya istri 2 di Garut. Sekarang salah satu anaknya menjadi direktur Pascasarjana, sudah jadi doktor. Mang Nas, ada berapa masjid NU di Garut? Setelah Gus Dur melihat banyak masjid Muhammadiyah di Garut, ada berapa anggota NU di Garut? Mendengar pertanyaan seperti itu, Mang Nas tertegun sejenak. Untung segera mendapatkan ilham jawaban. Oh, kalau itu begini Gus, pokoknya selain yang ada plang Masjid Muhammadiyah, maka itu adalah Masjid NU. Mendengar jawaban seperti itu, Gus Dur senang sekali, dan itu sesuai dengan selera jawaban, standar jawaban dari Gus Dur. Jadi sekali lagi, Mang Nas, berapa jumlah masjid di Garut? Dijawab oleh Mang Nas atas pertanyaan Gus Dur adalah jumlah masjid di Garut yang Masjid NU, karena pertanyaannya adalah berapa jumlah Masjid NU di Garut, berapa jumlah anggota di Garut. Jawabannya adalah ketika Gus Dur melihat Masjid Muhammadiyah dan ketika Gus Dur melihat masjid yang tidak ada pelang Muhammadiyahnya, maka sejumlah itulah masjid-masjid NU. Apa makna terdalam dari pertanyaan ini? Bagi saya adalah masjid itu milik Allah. Bagi saya yang penting masjid itu adalah memakmurkan jemaahnya, memakmurkan masyarakat, memakmurkan Nusantara, dan menjadi tempat sujud kepada Allah, tempat berkeluh kesah kepada Allah, tempat berlatih diri, tempat mensucikan diri, tempat mengevaluasi diri. Apakah kita sudah berhasil memanusiakan diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengenal keadilan? Apakah kita sudah berhasil menegakkan keadilan? Apakah sudah seperti apa? Sudah sejauh mana masjid menjadi standar amar ma'ruf nahi munkar? Jadi bukan karena NU-nya, bukan karena plang Masjid Muhammadiyahnya, bukan karena plang Masjid Persatuan Islam atau Masjid PUI atau Masjid SI, bukan karena itu. Standarnya adalah sudah sejauh mana masjid itu memperhatikan lingkungannya. Apakah lingkungannya sudah menjadi bersih, an-nadzafatu minal iman? Apakah lingkungannya sudah menjadi peduli? Apakah lingkungannya sudah terhindar dari penyakit-penyakit Sambo? Ternyata sekarang di Indonesia ini ada penyakit baru, penyakit Sambo. Kita terkejut di Indonesia ada orang seperti Sambo. Dan masjid mestinya menjadi lembaga yang paling terkejut ketika di Indonesia ada penyakit Sambo. Oleh karena itu sekali lagi standarnya adalah sudah seperti apakah perhatian masjid pada lingkungannya. Sudah seperti apakah perhatian masjid pada jamaahnya? Sudah seperti apa lingkungan masjid pada pemerintahannya? Sudah seperti apa lingkungan masjid pada eksekutif, pada legislatif, pada yudikatif?
Kalau masjid masih sibuk mengurus hal-hal yang tidak substansial, maka hari ini adalah waktu yang tepat. Maka hari ini adalah momen yang tepat untuk sama-sama mengukur, untuk sama-sama mengevaluasi seperti apa kehadiran kita di dalam masjid tersebut, untuk sama-sama mengukur seperti apa kualitas masjid itu didirikan. Saya kira sekali lagi, masjid adalah tempat kita bersujud. Apakah kita sudah mampu memberikan nilai-nilai pada apa yang kita sebut dengan tempat sujud, tempat ruku, tempat takbir, tempat bertahmid, tempat kita mencari jalan lurus, tempat kita menegakkan, tempat kita membuat, tempat kita mengajak orang-orang pada jalan yang besar, jalan yang berkualitas, jalan yang membangun, jalan yang mensejahterakan, jalan yang benar-benar membuat kita selamat, jalan yang membuat kita menjadikan kita berpendidikan, jalan yang berhigh teknologi, yakni jalan ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak seperti itu, maka hendaklah kita pandai-pandai menerima kritikan agar kita mampu menghadirkan masjid-masjid yang masjid ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab.